Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, salam komando. Luar biasa Bapak, teman-teman. Pada sore hari ini wah ini di luar jam kerja ini ya. Pada sore mau menjelang maghrib. Luar biasa ini kita datang teman-teman lama. Saya waktu beliau masih di sekitar sini, gitu ya. Beliau adalah yang terhormat. Moga memperkenalkan diri dan namanya, nama dulu. Nama saya Halis Didik Triwidodo, ya. pangkat Letnan 2 Siap. Infanteri. Saya kesatuan dari. Ya. Yang berikutnya? Ini anggota saya. Nama saya Rizky Andoi, Ya. pangkat Peratu, Ya. asal dari sini. Oke, siap. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Sebagai penyemangat, salam S3, Serbi Sugiarto. Terima kasih. Dan saya sangat merasa terhormat dengan kerawan panjenengan. Apalagi kita ketahui adalah TNI ini kan slogannya kan memang menyatu dengan rakyat. Jadi apapun itu ya bersatu dengan rakyat dan sebagainya. Saya ingin mengulik panjenengan dari sisi yang lain lah. Nah, sisi yang resmi jenengan lebih ada jalurnya. Ini sisi kemanusiaan. Nah, itu. Sisi kemanusiaan jenengan prosesnya dan sudah berapa lama ngasto di TNI ini kok. Monggo. Kalau saya sendiri, saya kan SMA lulusan 2001 di Yogyakarta, salah satu SMA di Yogyakarta. Jogjanya mana nih? Jogja, Kulon Progo. Oh, saya 10 tahun di sana. SMA 2 Wates Kulon Progo, ya. Lulusan 2001. Ya. Kebetulan memang kalau kita anak-anak sekolah kan, kalau di daerah Kulon Progo kan memang untuk tentara kan sedikit. Yang ada misalnya yang Batalion kan tidak ada. Kita lebih seringnya itu melihatnya polisi. Polisi ataupun Brimob yang di Sentolo, Kecamatan Sentolo kan ada satu kompi itu. Nah, kita ya biasalah anak-anak muda, anak satu kelas itu punya cita masing-masing. Ada yang cita-cita polisi, ada yang tentara. Lah saya dulu sebetulnya cita-citanya Brimob. Cuman kan nunggu-nunggu daftaran polisi kok tidak ada. Yang ada tentara. Ya sudah kita masuk aja daftar. Ya, mengikuti proses biasa pendaftaran di Ajen Demak Ijo, seleksi di Semarang, selanjutnya sampai akhir. Terakhir itu pantogir di Magelang, dilalahnya kok alhamdulillah rezekinya emang satu kali tes itu langsung lulus ya. 2002 bulan Februari, sekitar Februari, Maret langsung pendidikan. Iya. Itu catatannya Brimob ya, selama masih menunggu ada pendaftaran sampai kelulusan sampai pendaftaran itu kita biasa latihan lari, bekali ya dengan kemampuan renang lah waktu itu yang momok kan renang, lari ya biasalah, lari sama renang, latihan itulah psikologi dan sebagainya itu. Kemudian masuk bulan Maret 2002, saya dilantik bulan Agustus 2002 juga. Habis itu 5 bulan. Lanjut ke cabang infanteri di Klaten selama 5 bulan. Itu awal 2003 saya lulus, langsung ditempatkan di Kodam Udayana Bali. Oh, sempat di Bali juga? Di Bali. Saya dari Bali itu 2003 awal sampai 2020 awal. Oh, siap. Saya ini baru pindah. Siap. Ini pun masih merantau. Rumah saya Jogja, ini masih merantau ke Lurah Pati. Proses menuju penempatan yang ideal itu alon-alon emang. Ada prosesnya. Boleh sekelumit pindah ke Rizky. Ya, secukupnya nanti ke komandan. Mas Rizky, ada cerita? Pendidikan daftar dari mana? Cendrawasih. Oh, Cendrawasih. Asli daftar dari Papua. Iya. Angkatan tahun berapa? 2017. 2017. Ini sudah berjalan 5 tahun. Ya. Mas, Pak Komandan, pernah nggak itu waktu sebelum masuk ke sana? Penting pasti waktu kecil pernah nggak tuh punya kenangan? Jadi gini, kalau saya rasanya dekat dengan tentara itu kayak ayam adem gitu loh. Kayak non sewu ada sesuatu yang merangkul, yang melindungi. Apakah jenengan padahal kan Brimob, tapi apakah jenengan juga merasakan itu pada waktu masa-masa lalu itu? Ya kalau zaman kecil karena dulu masih rame-ramenya TMMD, Abri masuk desa lah kalau kita bilang dulu kan. Ya jelas kita dekat sama tentara gitu, karena kebetulan Pak Lek tentara. Pak Lek saya adiknya ibu itu pas itu tentara. Jadi ya kita sudah sama tentara ya tidak asing, belum lagi ada AMD, Abri masuk desa, ada peninggalannya di tempat saya itu kamar mandi masjid kalau tidak salah, sama jembatan itu kan itu masih ada itunya. Terus
ya cita-cita kecil lah kita bilang kecil ya, masih SD itu tentara. Saya sempat buat senapan dari kayu mainan, itu, ya? senapan mainan main sendiri juga sama teman-teman gitu ya. Sempat punya senapan dibuatkan sama bapak saya pakai senapan angin pelaknya di gergaji. Bagian dari doa. Bagian dari itu lah mungkin waktu saya, makanya waktu pas lulus sekolah pas disuruh kuliah ya saya bilang saya mau jadi tentara atau polisi. Jawabannya gitu. Sudah itu. Setelah panjenengan masuk, nah ini apakah sesuai harapan? Tentu kan banyak sekali pendidikan, pelatihan, perpeloncoan, semacam-macam lah. Tentu kan ada mas. Wah ini sesuai dan sebagainya. Apa ada nggak itu rasa jenuh apa rasa wah kok itu loh? Oke. Kalau kesan pertama waktu habis kelulusan itu, ya kan cita-cita bingung itu masih tertanam. Jadi waktu pembagian perlengkapan kan dibariskan kita pak, dibariskan yang lulus ini. Saya tuh nyoba baju begini kayak percaya nggak percaya, loh kok pakaian tentara, loh kok jadi tentara saya, bakalan nggak pulang-pulang nih, beneran. Saya merantau di Bali berapa 16 tahun, 17 tahun baru pulang 2020. Itu pun sekarang masih nyangkut di pelura. Pulang di Bali nikah sebelum nikah ya? Di Bali ya sampai saya nikah pun di Bali, saya nikahnya 2011. Ya masih di itu. Ya itu paling kesan yang sampai saya ingat sampai sekarang pas saya pakai baju, loh kok jadi tentara, bakalan nggak pulang-pulang ini. Nggak nyangka jadi kaget. Mimpi itu. Cita-cita kan tetap bingung. Panjenengan tentunya sesuai dengan karir dimanapun itu kan tetap berinteraksi dengan masyarakat. Dan tadi ada pindah-pindah dari banyak kesannya mas. Dan terhadap wilayah per wilayah mungkin ada sesuatu yang spesial. Di Padi bagaimana, di Blora, di mana di Bali macam-macam mungkin ada, atau jenengan bisa menyesuaikan diri atau bagaimana untuk mendekat dengan masyarakat. Kalau saya kan karena sudah di Bali itu kan belasan tahun ya bisa tentu saya bisa bedakan kalau di Bali itu seperti apa, di Pati seperti apa, di Blora seperti apa. Yang mungkin yang paling lama di Bali ya saya ceritakan. Kalau di sana kan masyarakatnya mungkin karena sudah kayak Bali kan semi internasional begitu lah. Banyak sudah pikirannya itu sudah agak maju lah gitu. Bukan kita bilang yang lain tidak maju, bukan. Cuman dia secara pandangan lebih apa lebih kayak beda lah dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Lebih berwarna. Lebih berwarna. Jadi kayak hemat tentara itu mungkin tidak sekental kayak kalau di Jawa lah mungkin kayak gitu. Jadi macam kita mungkin kayak pengalaman saya ikut kerja bakti apapun TMMD itu. Jadi keikut sertaan masyarakat itu lebih bagus di Jawa daripada di sana. Ya, karena di sana juga banyak pendatang juga. Banyak pendatang, ya beda kultur itu lagi, ya mungkin pendekatannya yang bintara babinsa desanya mungkin yang kurang, karena kita kan kalau batalon kan bagian istilah eksekutor aja, bagian pekerja aja, yang bina kan dari desa itu. Ya mungkin itu bedanya. Kalau yang di Jawa ya jelas udah enggak diragukan lagi lah kalau di Jawa. Kalau di karo omahe dhewe. Saat kita satu penuturan satu spesial. Satu penuturan bahasa. Mas, selama jenengan bergaul tentunya yaitu tadi bermacam-macam. Ada yang orang biasa, ada yang nun sewu, ada yang preman, ada yang orang biasa, ada yang petani, ada yang pegawai. Pernah ada kesan tertentu lah, mungkin dalam tugas maupun dalam kehidupan sosial yang pernah mengalami suatu hal yang terkenal oleh sama tadi dengan lingkungan sekitar, misalnya masyarakat dengan preman, baik itu dalam hal tugas maupun dalam hal keseharian gitu. Apakah pernah sekarang kan banyak ya, pernah berhadapan dengan preman atau gitu bahasa gitu. Kalau yang masalah penuh sama dengan ya terutama yang instansi dari Pemda itu memang kalau yang penting itu kita istilahnya sowan silaturahmi itu biasanya itu istilahnya aman terkendali. Bisa apa yang kita perlukan itu pasti bantu yang dari bapak-bapak Pemda yang kita apa yang bisa kita bantu ya kita bantu. Ya paling yang penting itu intinya komunikasi aja dengan masyarakat juga, dengan masyarakat, termasuk masyarakat, apalagi masyarakat. Kalau masyarakat itu angger dipangku selesai. Orang Jawa itu dipangku selesai. Yang penting di mana kita mau turun itu kaki dipijak langit dijunjung lah di sana gitu. Berarti nggak ada masalah sama ini. Masalah kalau itu. Saya pengen mengulik sedikit terkait penugasan panjenengan, kan kadang-kadang tidak bisa berdiri sendiri. Kadang-kadang harus berinteraksi dengan banyak instansi, baik instansi panjenengan sendiri maupun instansi dari kepolisian maupun dengan pihak-pihak yang lain, apalagi
Itu bagaimana Mas menjalin itu? Maksud saya lebih senang mana antara berkolaborasi untuk berbakti kepada negara dengan membantu masyarakat atau sesuai dengan bidang panjenengan, atau senang kalau berkolaborasi bareng-bareng gitu maksud saya. Sering nggak itu dilibatkan dalam sesuatu yang ya. Sebetulnya sama sama aja lah itunya. Maksudnya kalau kita di medan di petugasan pasti yang kita carikan pasti kan instansi samping ya, macam kayak kepala desa, tokoh agama maupun dari kepolisian itu pasti kita silaturahmi lah. Kita yang orang baru kan pasti datang memperkenalkan diri. Ini saudara satuan ini melaksanakan tugas ini ya. Seperti biasa aja. Kita mohon kerjasamanya, kalau ada informasi tolong disampaikan, kalau tidak ada informasi kita saling tukar informasi. Berarti koordinasi itu harus sama kepolisian itu karena ya memang yang bisa istilahnya bantu kita ya rekan kita itu lah dia juga senang dengan kedatangan kita juga senang dengan keberadaan mereka itu ya kita sama. Kalau sama masyarakat jelas, sama tokoh agama itu apalagi di Papua kan Papua kan tokoh agama kita kan sangat memegang peran lah. Jangan pernah di Papua juga? Pernah, baru pulang ini. Tahun berapa? 2021. Kenalnya di mana nih? Di sini apa? Ini kan kesatuan. Atau kesatuan. Di Papua berapa tahun, Mas? 11 bulan. 11 bulan lumayan ya. Nah, oke, saya tertarik untuk ngomong itu. Saya turut prihatin ya dengan Nun Sewu lah, dimanapun kondisi Papua sekarang. Banyak dari teman-teman TNI yang Nun Sewu Mas dalam tanda kutip berjatuhan dalam menjalankan tugas negara. Cuman saya itu juga bingung juga ini jenengan lebih paham lah. Mudah-mudahan menurut panjenengan pendekatan yang seperti apa ya, biar jangan kita tuh orang awam. Nek iso wis ora usah ora bedil-bedilan, ora usah ono ribut-ributan. Nek iso apa sih, ayo kita bicara, duduk bareng dan selesaikan bareng gitu. Monggo Mas. Kalau saya pendapat pribadi gimana ya? Tapi pernah kontak senjata nggak itu sana? Kalau kemarin nggak pernah, cuman malah mau dapat gratisan sebetulnya, cuman karena saya kan ada jalur komando kan, jadi saya udah laporan tapi tidak diizinkan kan, saya tidak bisa gerak. Cuman akhirnya ya itu dah, saya terlibat secara tidak langsung gitu. Kalau mau pendekatan itu yang jelas ya mungkin lebih ke pembangunan aja lah, walaupun memang ada tantangan dari sana, tapi yang dibutuhkan sama masyarakat Papua itu pembangunan, pembangunan ya sumber daya manusia maupun apanya itu tetap harus yang fisiknya juga itu. Pada saat ada pembangunan jalan ya sekian. Ya walaupun seperti diganggu seperti itu yang paling mungkin dirasakan sama masyarakat. Tersalah rakyat orang mereka mengganggu atau apa, yang jelas barang itu yang perlu dibutuhkan oleh masyarakat. Karena jalan itu. Tatkala jenengan melihat ada teman yang bangun tewas kan ya tetap mikir. Ya itu kan harusnya ya berarti kan pengamanannya harus lebih mungkin bentuk posnya atau bagaimana gitu. Ya, Pumpung kita biar Papua. Mas siapa tadi? Rizky. Mas Rizky. Bagaimana kesan panjenengan selaku Nun Sewu? Ini bukan Sarah ya, tapi Nun Sewu panjenengan orang Papua di Jawa ini, khususnya di Jawa lah, Blora dan sebagainya. Piye Mas kesan terhadap masyarakat sekitar? Dari Papua. Ya, Pak jenengan kesini tuh rasanya seperti apa? Apakah bisa membaur? Apa lebih merasa nyaman? Perasaan di Jawa bagaimana lah? Perasaan di Jawa. Enak di sini. Enak di sini. Enggak mau kembali nih, enggak mau kembali. Kayaknya kemungkinan kecil. Jadi mas. Oh gitu. Jadi mas. Menghindari perantauan. Lebih nyaman. Lebih nyaman di Jawa. Jawa ya, lebih lah. Orangnya lebih semat ya, lebih enak, lebih. Sedikit saya mau tanya ke panjenengan. Dengan banyaknya teman-teman panjenengan ya, Mas Rizky yang di Papua, baik mungkin asli tentara dari Papua maupun yang tidak, ini kan banyak yang berguguran. Rasanya piye Mas? Jadi mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan ke teman-teman baik TNI maupun masyarakat asli Papua. Piye rek iki? Ya gitu loh Mas saya gitu. Monggo. Nggih. Hati-hati aja. Ya kalau bisa marilah kita berangkulan tangan, bersahabat, letakkan senjata, kembali kepada porsi kita masing-masing. Kita bangun sama-sama Papua lah begitu. Ya harapannya gitu. Oh ternyata apakah setiap tentara pasti pernah dipelonco di Papua Mas? Apa tergantung juga itu? Enggak. Oh gitu kalau ya. Di Papua enggak.
Ya kalau baru masuk satuan ya adalah dia tradisi. Ya. Tradisi. Jatah wajib lah ya. Tradisi kan harus dilestarikan lah kita bilang gitu. Iya. Untuk panjenengan tentu kan ini berkarir terus ya, berkarir dan berkarya. Mungkin ada rencana ke depan seperti apa untuk pengembangan karir panjenengan. Mungkin ada hal-hal yang aku pengennya kok Mas nambah jadikan apa ada ya monggo. Kalau rencana ya karena saya kan dari Bintara Umum, istilahnya bukan yang dari akademi itu kan. Ya paling kalau saya sudah jadi perwira itu sudah syukur alhamdulillah, itu sudah pindah golongan lah, sudah standar lah. Ya paling nanti kalau ke depan rezeki alhamdulillah kan bisa jadi dan Ramil itu sudah istimewa. Dan Ramil di kampung sendiri di Kulon Progo sana. Paling itu aja. Kalau masalah sekolah kan sudah ada jenjangnya, sudah ada tahapannya. Nanti kalau saya naik pangkat sekali lagi letnan 1 mungkin ikut di Kelapa 1. Mungkin masih lihat Dabi ini harus ada mengikuti kursus sekali. Kayak mungkin sekarang ini kan dalam waktu dekat, mungkin minggu depan saya kan ke Bandung dalam rangka ya kursus itu. Kursus juga. Ada pokoknya harus ada ngambil kursus salah satu itu ya. jenjangnya. Dan itu sudah diatur. Sudah ada ininya, ada tahapannya. Mas, saya tertarik mengulik panjenengan dan sampean dalam hal bela diri. Nah, ini pengen juga ini hal yang ringan-ringan aja. Ya. Menguasai berapa jenis kan? Kalau hobinya di mana? Bela diri kan kita wajib itu yang bela diri militer. Ada itu bela diri militer kan dalam kurikulumnya pendidikan kan sudah ada. Itu perpaduan dari segala bela diri yang ada di Indonesia dijadikan satu, dirangkum jadi bela diri militer. Oh, ada khusus ya? Ada. Itu dari dan itu tidak dibuka untuk umum juga khusus ya? Militer ada. Ya perpaduan dari karate, kempo, taekwondo, semua silat itu ada. Namanya bela diri militer. Ya gerakannya ya hampir sama, cuman namanya dipersederhanakan. Bukan untuk dannya ada seingat saya. Ada juga ya. Tapi rata-rata sampai selesai apa? Sampai selesai? Enggak, biasanya ya saya pendidikan nanti pemeliharaan di satuan. Pemeliharaan gitu ya. Rutin lah. Kemudian kemarin waktu zaman Pak Wangkostrat siapa itu Yomudo yang dari Korea itu. Pernah itu juga Yomudo. Terakhir Yomudo dihilangkan. Sekarang ada lagi di waktu di Bali ada karate. Jujutsu enggak? Enggak. Kita kalau jujutsu ada, tapi kan satuan kan beda-beda kan. Iya. Kayak dari itu kan ada yang pencak silat itu tapak merpati putih. Ya. Nah, kalau dulu kita di Bali itu sampai karena memang wajib kan, sampai karate sampai dan 1. Sampai dan 1 ya. Ya, itu wajib seluruh satu batalan mengikuti di memang kerja sama Forki itu kan. Harus sampai dari sekian banyak pelatihan baik bela diri maupun secara fisik mental, mungkin ada sesuatu yang berkesan dan membekas di panjenengan sampai saya kok bisa kayak gitu ya, itu ada nggak itu? Paling karate ya. Karena lebih mudah dipelajari, terus kemarin waktu itu latihannya memang benar disiapkan begitu. Ya. Kalau yang muda kemarin sebetulnya pada saat pas ujian kenaikan tingkat itu saya tidak berhalangan mengikuti gitu loh. Jadi saya terus terang yang muda tidak sampai selesai. Tapi kalau karate memang latihannya itu waktu itu disiapkan benar-benar, jadi agak membekas lah. Tidak hilang begitu saja, walaupun itu memang kita hanya menjalani program, tapi tetap ada yang membekas gitu. Kalau pas penugasan sekarang lari ya setelah pendidikan ke penugasan panjenengan, kan mesti pernah toh di hutan atau mungkin berapa hari di sana. Banyak sih cerita-cerita ya mengatakan wah ini kita dilatih, baik itu latihan maupun prakteknya. Memang benar itu, kadang-kadang juga kehabisan makanan, kadang-kadang juga harus potong ular macam-macam. Kalau kehabisan makanan mungkin ya kita masuk ke itu makan yang ada ya jelas. Terutama kalau yang daerah-daerah tertentu kan memang tidak setiap ada air. Kadang-kadang kita jatahnya jalannya mungkin 1 minggu, ternyata sampai lewat 1 minggu kita belum ketemu pos yang dituju ataupun koordinat yang dimaksud. Jadi kan kita harus bertahan. Memang ya. Saya mengenal TNI suatu korps yang kompak, yang menurut saya sejauh ini alhamdulillah lah masyarakat sangat menerima itu. Pernah nggak Mas terjadi satu namanya juga orang pendidikan dan sebagainya terjadi selisih paham dengan sama temen atau bagaimana, pernah nggak gitu? Kan sekarang agak ramai juga itu. Kalau selama pendidikan ya biasalah kita ribut
kata mulut aja. Oh. Namanya juga sama-sama Tapi kalau capek. kalau rebutan cewek nggak pernah ya? Wah, enggak pernah. Ceweknya rebutan kita beneran. Oh bener. Karena emang gitu ya. Iya. Tapi kalau kita ribut Oh. kata-katanya ya biasa Wajar lah ya, namanya wajar ya. capek sama-sama mungkin bebannya kita berbeda kan tapi itunya ya ada lah. Saya Iya, penasaran sampai untuk adu fisik, enggak. jiwa korsa panjenengan ya dengan saya tuh menjauh saya kalau ketemu dengan teman-teman SMA, teman-teman kuliah tuh seneng Mas kalau misalnya ngumpul itu. Jadi kan juga seperti itu juga kah kalau dengan teman-teman seleting itu kalau pas ketemu ngobrol Ya. apa terlalu tegang itu yang terlalu tegang apa ya punya bro itu. Kan sudah ada kata sering kita bilang leteng adalah lebih dari saudara gitu kan. Ya. Jadi kalau sudah leteng itu walaupun kita tidak pernah kenal, tidak pernah apa macam kita pergi kemana yang dicari leteng walaupun belum pernah ketemu. Namanya leteng walaupun kayak sekarang mungkin ada leteng saya sudah alhamdulillah sudah sekolah sudah jadi perwira. Ada leteng saya masih bintara. Ya tidak berpengaruh apa-apa, tetap aja dia leteng saya. NRP tidak berubah kalau kita bilang. Angka NRP itu tidak berubah, tetap aja depannya 210 201. Leteng saya yang masih bintara pun pakai nomor yang itu, pakai angka yang tersebut itu yang di depannya kode nomor pertama itu. Jadi tidak habis ketemu hormat rangul-rangulan berubah. Masa hormat-hormatan ya pokoknya gitu leteng ya? leteng salaman. Nggak gitu ada ya? pakai orang kita ini kok cuman kita bilang rezekinya yang berbeda atau waktunya yang berbeda. Jadi kita tidak kalau sesama leteng ya enggak itu. Mas saya mau mengulik ke keluarga, nggih, ke keluarga. Jenengan kan pasti ada era-era di mana tidak ngumpul dengan keluarga, dengan istri, dengan orang tua. Tapi Mas, awal-awal hal kayak gitu terjadi itu panjenengan. Kalau kita sendiri sebetulnya sudah siap karena memang sudah dari awal kan ini Dipersiapkan. bagian dari resiko. Kita ini kan tugas ya. memang harus begini. Cuman kalau istri mungkin terutama kalau sudah ada anak itu kan ada repot. Beda, ya? Lebih istri ya lebih repot lah. Yang ngurus anak sendiri kan belum ngantar sekolah, belum masak, belum anak rewel atau apa, anak sakit kayak gitu. Ya paling kita bisa teleponan, bisa kita motivasi. Kalau kita yang prajuritnya ya sudah enggak terlalu itu. Kayak kangen itu ya kangen ya nelpon biasa gitu aja enggak terlalu Video yang call lah gimana. sekarang, video call. Enggak video call. Kalau dulu zaman dulu ya pakai surat-suratan itu masih ketemu saya masih ketemu surat-surat itu. Pernah masih mengalami ketemu. ya. Nah, Ya, tapi mengalami, ya. kalau dengan istri ya mungkin ada nggak itu keluhan wah gimana sih Mas ya? Ada nggak gitu? Apa memang sudah ada pelatihan khusus atau dipersiapkan? Keluhan itu ya ada, cuman kan kita bagaimana caranya ngasih pengertian sama istri. Tetap ada keluhan itu. Manajemen lah, Tinggal manajemen konflik gitu. ada sih yang buat tinggal terus. Ada. Tapi kan lama-lama kan ngerti. Ya sudah nikah lama kan sudah paham bapaknya itu tugas ini kan negara ini sudah paham, sudah ngerti. Kalau panjenengan tuh di Alugoro ya, Alugoro itu memang untuk terjun door to door ke desa tak lihat kan tidak ya, cenderung ke kesatuan yang dipersiapkan untuk bantuan khusus mungkin ya. Atau bagaimana? Mungkin ada penjelasan. Kalau kita kan istilahnya kalau yang untuk ke masyarakat kan lebih ke perannya Kodim. Nah, kita paling membantu tugas Kodim gitu aja. Tetap membantu ya. Tetap membantu tugas Kodim. Dan kalau dilibatkan tentu seneng loh. Yo, itu kan kita bukan apalagi senang lagi. Ya, apalagi kalau dengan lintas lintas mungkin Polri atau apa itu seneng. Kalau kayak gitu kita itu. Dan selalu siap ya aslinya. Selalu siap. Pokoknya kapan ada ini ayo mau apa kegiatan apapun kita siap. Ayo gitu ya. Dari Pemda, mungkin dari kedinasan apa dari satuan tetangga apa dari mana ormas atau apa itu biasanya dengan masyarakat pun juga terbuat gitu Mas? Iya biasanya undangan keren loh apa kapan-kapan tak undang ini orang acara gitu yang paling sering mungkin penanaman pohon itu apapun pembagian apa kalau kegiatan ulang tahun batal misalnya ada pembagian sembako atau apa itu ke panti asuhan itu ada ada juga ya kayak kemarin kurban itu kita kan potong kurban kan bagi ke itu juga ke masyarakat juga ada dokumentasinya. Top ya. Nanti kapan-kapan ya nanti Bapak kabari saja. Kapan-kapan Bapak ya untuk penyemangat ya. Kalau ada kegiatan itu yang kayak kemarin betul lah. Ya, kemarin kita juga kita juga sempat juga ke masyarakat sekitar juga. Pokoknya nanti kabari saya nanti saya ya di sini. Ya, nanti kapan itu ya. Tapi gitu mungkin saya mau menarik mungkin ya ke kesan dan pesan untuk generasi muda. Generasi muda kita ini masih banyak. Mungkin sesuai dengan komposisi, tentunya jumlah tentara kita juga masih sangat kurang. Bagaimana
kesan panjenengan untuk memompa apakah benar ini TNI sesuatu yang menakutkan dan mengerikan atau bisa dijalankan dengan enjoy itu loh. Itu. Mau wedi wah aku mau ditugaskan orang Papua gitu. Gimana Mas? Kalau dari kita ya, yang penting kalau memang punya cita-cita apapun itu yang tidak dipersiapkan. Apalagi kalau tentara kan memang modal utamanya fisik. Modal utamanya fisik. Kalau mungkin istilahnya di sekolahnya mungkin tidak prestasi tidak masalah, yang penting itu sehat, fisik dulu sehat. Sehat. Yang kayak macam mungkin tinggi badan apa itu sesuai, fisik disiapkan mungkin dari kemampuan lari, kemampuan berenang. Terus ya itu aja modalnya, lari sama berenang aja. Kalau mungkin nanti lembak kan pada saat latihan dilatih. Mungkin mata tidak minus kayak seperti itu kan, tidak buta warna. Mungkin kakinya tidak X ataupun O. Itu karena ada batasannya. Biarpun X tapi O, tapi kalau misalnya masih dalam batas toleransi masih bisa masuk. Ya paling begitu aja. Terus ya jangan ragu-ragu kalau memang punya kamu mau jadi tentara masuk jangan ragu-ragu lah. Mau tes sekali lulus alhamdulillah, mau 2 kali 3 kali sampai entek umur ya kudu diperjuangkan kalau memang itu. Tapi kan ada batas umur juga Mas. 22 ya itu sama pas belum kami jadi lulus SMA kan 17 ya mungkin 18 ya, pas jadi 19. bisa 4-5 kali. Ada yang 8 kali. Ada yang 8 kali baru juga. kemarin saya tanya berapa kali, 8 kali, 7 kali, 3 kali, rata-rata 3 kali. Iya. Dan alhamdulillah sekarang tak lihat kepemimpinan dari Panglima ya sangat humanis, sangat luar biasa. Kita juga respect lah terhadap beliau, dan tentunya bagaimana dengan kesatuan juga demikian lah untuk satu komando ke beliau itu. Mas, sebagai penutup mungkin ada kesan-kesan khusus ya buat kami selaku warga pertama, terus juga sebagai mungkin generasi penerus panjenengan ke depan. Mungkin ada harapan dan kesan untuk adik-adik kita yang ke depan mau sama mengabdi ke panjenengan itu. Selain tadi yang jangan sampaikan ya. Ya harapannya ya tetap ada yang meneruskan, pertama yang ngikuti itu aja, ngikuti prosesnya, prosedurnya. Kemudian ya karena jadi tentara itu dibilang ringan tidak, dibilang berat tidak, yang penting nek misalnya pengen yang benar istilah yang serius gitulah. Karena kadang-kadang kan ada yang mungkin karena ikut-ikutan atau apa, yang itu harus yakin kalau emang pengen jadi tentara ya harus pelajari dulu istilahnya tentara itu seperti apa, dicari tahu lah, yang ini kan banyak itu. Harus menjiwai karena kan memang tugas itu udah saya bilang tugasnya ringan enggak, tugasnya berat enggak. Karena yang kan semuanya itu kan kalau tentara kan jiwa korsa sama-sama lah semuanya, tidak ada yang dikerjakan sendiri, semua itu sama-sama. Dan tentunya ada satu komando. Ada satu komando, ada prosedurnya yang kita harus ikuti, tidak bisa kita jalan sendiri. Tentu masyarakat saya harapkan sih dari informasi yang kalau yang standar tentu kita bisa lewat Google dan macam-macam. Tapi kalau pengalaman kayak gini kan nggak ada tuh di sana. Kita harus berkomunikasi dengan panjenengan. Ada nggak itu ruang sebelum masuk ke sana dari generasi kita itu dikasih ruang untuk tanya jawab, untuk bertanya, untuk bagaimana, ada juga kayak itu. Itu bukan sekedar tanya jawab, pelatihannya pun kita ada. Pelatihan ada. Pelatihan disiapkan itu ada. Sekarang sudah marak. Mau di segala satuan ada, mau yang di Rindam Magelang, yang di Blora, di Pati itu ada. Yang penting mau masuk terus ngomong aja, Pak saya mau minta latihan ini, tolong dilatih saya. Pasti dilatih. Bisa. Siap sore itu, pagi sore ada. Tiap hari itu di Pati itu banyak. Free juga itu ya? Free. Ini loh. Aman. Teman-teman ini kan informasi. itu dari umur berapa sampai maksimal berapa, Mas? Biasanya kan 22 tadi. Maksimalnya. Ya. Kalau yang umum kan 22. Kalau Mas dari Sarjana 1 itu agak lupa saya umurnya. Tapi berarti umum, bisa dari SMA, bisa dari S1 juga. Yang apa itu untuk dari sarjana ada. Iya. Ternyata dibuka ya di mana aja Mas, di Kodim. Itu kalau sore itu rame. Itu yang bimbing yang bimbingan orang Kodim ada. Itu tiap sore banyak sekali. Dipersiapkan fisiknya. Iya, dipersiapkan fisiknya. Ternyata bukan sesuatu yang menakutkan. Tak kira tertutup apa. Malah kalau asrama rame itu kita senang. Iya. Senang. Berarti ada temannya kita olahraga, jadi kita main voli, mereka lari keliling. Itu yang sekedar lari-lari jaga fisik aja banyak kok.
Oh. Dan dijamin aman, mau istilahnya kalau yang cewek-cewek mungkin takut digodain, sama sekali tidak ada Aman yang godain. ya? Iya, aman. Aman ya? Saya tuh malah sampai heran, ini remaja ini kok enggak ada yang mau ngecengin orang-orang ini ya. Karena Takut sampean terkam. kalau yang cewek-cewek aman sekali. Enggak ada yang gangguin. Oh, Ternyata ini silakan teman-teman aja ya, lari. terbuka dari Alugoro Kodim itu, bahkan untuk teman-teman cewek pun Aman, enggak ada yang aman. itu, enggak ada yang isengin itu enggak ada. pagi sore oke ya. Pagi sore ada. Bisa konsultasi, bisa ngobrol, Oke, persiapan saya kurang apa. yang penting masuk itu istilahnya lapor sama yang jaga aja. Ya, Pak, saya itu mau pasti. olahraga gitu. Ini luar biasa. Ini tentu sesuatu yang sangat luar biasa ya teman-teman, dan mudah-mudahan menginspirasi panjenengan. Saya persilakan untuk salam penutup panjenengan sebelum kita geser dan kita tutup. Mungkin sesuatu yang penyemangat lah ya. Ada salam komando. Halo, salam komando seperti apa, Mas? Ini ya, Dan? Iya. Komando gitu ya? Nih, komando. Wes. Ternyata ini komando ini untuk menyatukan antara TNI Iya. dengan rakyat ternyata. loh. Iya. Saya baru tahu itu. Iya. Tak kirain itu hanya internal TNI, Itu tapi ternyata. bahasa universal itu, salam universal itu semua masuk ya. Gitu ya? Iya. Saya pikir itu ya, Bapak-bapak, terima kasih terima kasih. rawuh panjenengan. Saya sangat-sangat mengapresiasi nggih ke panjenengan. Mungkin banyak hal yang teman-teman yang mau bertanya, tapi mungkin perlu ditanya secara langsung ya. Kita saya hanya menggali sisi romantisme dan sisi humanisme dari Bapak-bapak dari TNI, dan saya pikir apa yang diceritakan beliau sangat-sangat bermanfaat, dan mudah-mudahan ke depan TNI semakin jaya, Bapak-bapak, dan semakin berkiprah positif untuk masyarakat ya, agama, nusa dan bangsa gitu ya. Ada sesuatu yang mau disampaikan? Silakan. Untuk penyemangat tadi loh, untuk penyemangat. Nis, Himbauan Mas. Himbauan monggo secara langsung. Bukan apa ya? Nah, ini kan ya mungkin harus bagaimana biar negara kita dan ke depan biar teman-teman semangat untuk berprestasi atau berkiprah di TNI itu. Oh, bersih. Jadi kalau mau jadi ya tentara itu enak, asik, terus apa-apa rame-rame. Pokoknya seru lah, kalau kita anak saya bilang seru, tentara itu seru. Tidak menakutkan Tidak seperti sama yang sekali tidak. Asik itu, pokoknya. lihat itu. Asik. Jangan takut dipelonco, Jangan takut. biasa Biasa itu. itu, laki-laki. Kalau mau keras ya biasa Ya, itu ya. laki-laki. Gitu. Oke, terima kasih. Salam hormat dari saya. Terima kasih. Mohon maaf Bapak-bapak semua. Terima kasih kalau ada Sama-sama, Pak. kekurangan dan kesalahan. Salam hormat. Salam S3 serba serbi Sugiharto. Turun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.